Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Meize Syafa Nur Fadlila nomor absen 20, Hilmi Yahya Siswanto nomor absen 18, Saskia Angelina Ningtyas nomor absen 29, Siti Anissa Nur Aprilia nomor absen 30, dan Siti Hoirul Imah nomor absen 31 akan mempresentasikan materi trigonometri. Satuan ukuran sudut. 1. Besar sudut. 1 derajat didefinisikan sebagai besar sudut pusat yang dibentuk oleh busur lingkaran sebesar 1/360 kali putaran. Satu lingkaran ada 360 derajat. Satuan radian, yaitu besar sudut pusat yang dibentuk oleh busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran. Hubungan satuan derajat dan radian. Sudut satu putaran sama dengan 2 pi radian. 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. 2. Sudut dan kuadran. Sudut adalah hasil perputaran atau rotasi sinar garis dengan titik pusat tertentu dari sisi awal ke akhir. Sudut positif jika arah putarannya berlawanan dengan jarum jam. Sedangkan sudut bernilai negatif jika arah putarannya searah dengan jarum jam. Kuadran adalah posisi sudut pada bidang koordinat. Seperti yang nampak pada gambar, yang termasuk kuadran 1 adalah 0 sampai 90 derajat. Yang termasuk kuadran 2 adalah 90 derajat sampai 180 derajat. Yang termasuk kuadran 3 adalah 180 sampai 270 derajat. Dan yang termasuk kuadran 4 adalah 270 sampai 360 derajat. Menyatakan sudut ke dalam satuan derajat, menit, dan detik. 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 derajat sama dengan 3600 detik. Contoh soal. Nyatakan sudut 1/8 putaran dalam satuan derajat. 1 putaran sama dengan 360 derajat. Maka 1/8 putaran sama dengan 1/8 kali 360 derajat. Sama dengan 45 derajat. Nyatakan sudut 270 derajat dalam satuan radian. 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Artinya 270 derajat sama dengan 270 kali pi per 180 radian. Sama dengan 270 per 180 pi radian disederhanakan menjadi 3/2 pi radian. 3. Nyatakan sudut 15,5 derajat ke dalam satuan derajat dan menit. 15,5 derajat berarti 15 derajat ditambah 0,5 derajat. 15 derajat ditambah 0,5 dijadikan menit menjadi 30 menit sama dengan 15 derajat 30 menit. Nomor 4, tentukan hasil penjumlahan dari 11 derajat 24 menit 32 detik ditambah 89 derajat 45 menit 56 detik. Untuk penjumlahan seperti ini, kita kelompokkan lebih dahulu antara derajat dan derajat, menit dan menit, detik dan detik menjadi 11 derajat ditambah 89 derajat, ditambah 24 menit ditambah 45 menit, ditambah 32 detik, ditambah 56 detik. Menjadi 100 derajat ditambah 69 menit ditambah 88 detik. Karena 60 menit dapat menjadi 1 derajat, maka 69 menit dijadikan 1 derajat ditambah 9 menit. Dan 88 detik menjadi 1 menit
ditambah 28 detik menjadi 101 derajat 10 menit 28 detik. Nomor 5. Sudut X dengan X lebih dari 70 derajat dan kurang dari 90 derajat. Sudut 3X terletak di kuadran 3 karena 3X lebih dari 210 derajat dan kurang dari 270 derajat. Caranya, 70 derajat dikali 3 sama dengan 210 derajat dan 90 derajat dikali 3 sama dengan 270 derajat. Latihan soal. Ubahlah sudut-sudut berikut ini ke dalam satuan radian. A 30 derajat, soal B 120 derajat, dan soal C 225 derajat. Berikut jawabannya. 30 derajat sama dengan 30 derajat per 180 derajat pi radian. Sama dengan 1/6 pi radian. 120 derajat sama dengan 120 derajat per 180 derajat pi radian. Sama dengan 2/3 radian. 2/3 pi radian. Dan C 225 derajat sama dengan 225 derajat per 180 derajat pi radian. Sama dengan 5/4 pi radian. Seperti yang diketahui, 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini ada peta konsep yaitu trigonometri dibagi menjadi 3, perbandingan trigonometri, kuadrat, dan sudut istimewa. Perbandingan trigonometri dibagi menjadi sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangen. Dan ini ada gambar perbandingan trigonometri. Sin alfa sama dengan depan bagi miring sama dengan A bagi C, cos alfa sama dengan samping bagi miring sama dengan B bagi C, tan alfa sama dengan depan bagi samping sama dengan A bagi B, kosekan alfa sama dengan 1 bagi sin alfa sama dengan C bagi A, sekan alfa sama dengan 1 banding 1 bagi cos alfa sama dengan C bagi B, kotangen alfa sama dengan 1 bagi tan alfa sama dengan B bagi A. Contoh soal 1, misalkan alfa suatu sudut lancip sehingga sin alfa sama dengan 4/5. Carilah perbandingan trigonometri yang lain dari alfa. Jawaban yaitu kita bisa lihat pada gambar di samping. AB pangkat 2 sama dengan BC pangkat 2 kurangi AC pangkat 2. AB pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 kurangi 4 pangkat 2. AB pangkat 2 sama dengan 25 kurangi 16. AB pangkat 2 sama dengan 9. AB sama dengan 3. Cos alfa sama dengan 3/5. Tan alfa sama dengan 4/3. Kosekan alfa sama dengan 5/4. Sekan alfa sama dengan 5/3. Kotangen alfa sama dengan 3/4. Soal 2 diketahui tan alfa sama dengan -5/12. Alfa sudut di kuadrat 4. Hitunglah kotangen alfa, cos alfa, kosekan alfa. Jawaban lihat gambar pada berikut. Kotangen alfa sama dengan -12/5, cos alfa sama dengan 12/13, kosekan alfa sama dengan -5/13.
Sudut istimewa. Sin 0 derajat 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2 setengah, cos 90 derajat 0. Tan 0 derajat 0, tan 30 derajat sepertiga akar 3, tan 45 derajat 1, tan 60 derajat akar 3, kotangen 30 derajat akar 3, kotangen 45 derajat 1, kotangen 60 derajat sepertiga akar 3, kotangen 90 derajat 0. Sekan. Sekan 0 derajat 1, sekan 30 derajat 2/3 akar 3, sekan 45 derajat akar 2, sekan 60 derajat 2. Kosekan 30 derajat 2, kosekan 45 derajat akar 2, kosekan 60 derajat 2/3 akar 3, kosekan 90 derajat 1. Contoh soal 3. Hitunglah nilai dari sin 30 derajat plus cos 60 derajat tan 30 derajat. Jawaban setengah ditambah setengah sepertiga akar 3 sama dengan 1/3 akar 3. Diketahui segitiga KLM siku-siku di L dan sin M sama dengan 8/17. Nilai dari cos adalah. Jawaban sin M sama dengan 8/17 sama dengan depan bagi miring, maka sisi di depan sudut M sama dengan 8 dan sisi miring negatif 17. Kita lihat pada gambar di samping. Dari gambar di samping diperoleh LM pangkat 2 sama dengan KM pangkat 2 dikurangi KL pangkat 2. LM pangkat 2 sama dengan 17 pangkat 2 dikurangi 8 pangkat 2. LM pangkat 2 sama dengan 289 kurangi 64 sama dengan 225. LM sama dengan akar 225 sama dengan 15. Jadi nilai dari cos M sama dengan samping bagi miring sama dengan 15/17. Perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Berikut tabel trigonometri sudut istimewa, yaitu dibagi menjadi 4 tabel. Contoh soal 1. Tentukan nilai dari sin 0 derajat plus kosek 45 derajat. Sin 0 derajat plus kosek 45 derajat sama dengan sin 0 derajat sama dengan 0, kosek 45 derajat sama dengan akar 2, sin 0 derajat sama dengan kosek 45 derajat sama dengan 0 plus akar 2 sama dengan akar 2. 2. Tentukan nilai dari sin 30 derajat plus cos 60 derajat. Sin 30 derajat plus cos 60 derajat sama dengan sin 30 derajat sama dengan 1/2. Cos 60 derajat sama dengan 1/2. Sin 30 derajat sama dengan cos 60 derajat sama dengan 1/2 plus 1/2 sama dengan 1. Nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nilai dalam kuadran. Kuadran 1 dalam kurung 0 kurang dari X kurang dari 90. Sin X bernilai positif, cos X bernilai positif, tan X bernilai positif. Kuadran 2 dalam kurung 90 kurang dari X kurang dari 180. Sin bernilai positif, cos bernilai negatif, tan bernilai negatif. Kuadran 3 180 kurang dari X kurang dari 270. Sin bernilai negatif, cos bernilai negatif, tan bernilai positif. Kuadran 4 270 kurang dari X kurang dari 360.
sin bernilai negatif, cos bernilai positif, tan bernilai negatif. Contoh soal 1. Diketahui sin X sama dengan 3/5, tentukan nilai cos X. Sin sama dengan depan per miring. Sin X sama dengan 3/5, cos sama dengan samping per miring, cos X sama dengan samping per 5. Samping sama dengan akar miring kuadrat min depan kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat per 3 min 3 kuadrat sama dengan akar 25 min 9 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Cos X sama dengan samping per miring sama dengan 4/5. Perbandingan trigonometri sudut berelasi 90 plus min X atau 270 plus min X. Sin sama dengan cos, cos sama dengan sin, tan sama dengan kotan. 180 plus min X atau 360 plus min X. Sin sama dengan sin, cos sama dengan cos, tan sama dengan tan. Rumus sudut berelasi di kuadran 1. Sin 90 derajat min A sama dengan cos A, cos 90 derajat min A sama dengan sin A, tan 90 derajat min A sama dengan cot A. Rumus sudut berelasi di kuadran 2. Sin 90 derajat plus A sama dengan cos A, cos 90 derajat plus A sama dengan min sin A, tan 90 derajat plus A sama dengan min cot A. Sin 180 derajat min A sama dengan sin A, cos 180 derajat min A sama dengan cos A, tan 180 derajat min A sama dengan min tan A. Rumus sudut berelasi di kuadran 3. Sin 180 derajat plus A sama dengan min sin A, cos 180 derajat plus A sama dengan min cos A, tan 180 derajat plus A sama dengan tan A. Sin 270 derajat min A sama dengan min cos A, cos 270 derajat min A sama dengan min sin A, tan 270 derajat min A sama dengan cot A. Rumus sudut berelasi di kuadran 4. Sin 270 derajat plus A sama dengan min cos A, cos 270 derajat plus A sama dengan sin A, tan 270 derajat plus A sama dengan min cot A. Sin 360 derajat min A sama dengan min sin A, cos 360 derajat min A sama dengan cos A, tan 360 derajat min A sama dengan min tan A. Rumus berelasi lebih dari 360 derajat. Sin dalam kurung N kali 360 plus X sama dengan sin X, cos dalam kurung N kali 360 plus X sama dengan cos X, tan dalam kurung N kali 360 plus X sama dengan tan X. Rumus sudut negatif. Sin min X sama dengan min sin X, cos min X sama dengan cos X, tan min X sama dengan min tan X. Contoh soal. Hitunglah nilai dari cos 660 derajat. Jawab. Cos 660 derajat sama dengan cos 2 kali 360 derajat min 60 derajat sama dengan cos 270 derajat min 60 derajat sama dengan cos 60 derajat sama dengan 1/2. Latihan soal. Hitunglah hasil dari sin 270 kali cos 135 kali tan 135 per sin 150 kali cos 225. Jawab. Sin 270 plus 0 kali cos 90 plus 45 kali tan 180 min 45 per sin 180 min 30 kali cos 180 plus 45 sama dengan cos 0 kali min sin 45 kali min tan 45 per sin 30 kali min cos 45
sama dengan 1 kali min 1 per 2 akar 2 kali min 1 per 1 per 2 kali min 1 per 2 akar 2 sama dengan min 2. Identitas trigonometri. Identitas trigonometri yang pertama, identitas kebalikan. Yang kedua, identitas perbandingan. Yang ketiga, identitas Pythagoras. Yang keempat, pembuktian identitas trigonometri. Identitas kebalikan. Sin alfa sama dengan 1 per kosek alfa. Cos alfa sama dengan 1 per sek alfa. Tan alfa sama dengan 1 per cot alfa. Identitas perbandingan. Tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Cot alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Identitas Pythagoras. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. 1 ditambah cot kuadrat alfa sama dengan cosek kuadrat alfa. 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sek kuadrat alfa. Pembuktian identitas trigonometri. Langkah-langkahnya: 1. Ubah semua fungsi trigonometri ke bentuk sinus dan kosinus. 2. Sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Strategi dalam menyederhanakannya yaitu: samakan penyebut, kalikan suatu bentuk trigonometri dengan 1, misal sin X per sin X atau cos X per cos X. Tambahkan 0 pada suatu bentuk trigonometri, misal sin X dikurangi sin X atau cos X dikurangi cos X. Contoh soal dan pembahasan. Buktikan bahwa tan kuadrat A cos kuadrat A ditambah cot kuadrat A sin kuadrat A sama dengan 1. Bukti tan kuadrat A cos kuadrat A ditambah cot kuadrat A sin kuadrat A sama dengan 1. Pembuktian ruas kiri. Tan kuadrat A cos kuadrat A ditambah cot kuadrat A sin kuadrat A sama dengan sin kuadrat A per cos kuadrat A dikali cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A per sin kuadrat A dikali sin kuadrat A. Sin kuadrat A per cos kuadrat A dikali cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A per sin kuadrat A dikali sin kuadrat A. Cos kuadrat A dan sin kuadrat A dicoret. Jadi sama dengan sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Terbukti. Aturan sinus dan aturan kosinus. Aturan sinus pada segitiga. A per sin A, B per sin B, C per sin C. Aturan sinus berlaku pada setiap segitiga, digunakan untuk menentukan unsur-unsur, sisi atau sudut yang lain dalam segitiga. Terdapat unsur yang diketahui yaitu 1. Sisi sudut atau SD. 2. Sudut sisi sudut atau SD. 3. Sisi sudut atau SD. Aturan kosinus pada segitiga. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A.
A kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat kurang 2AC cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Berlaku pada setiap segitiga. Digunakan untuk menentukan unsur-unsur sisi atau sudut jika diketahui 1. Sisi sudut, 2. Sisi. Latihan soal 1. Pada segitiga ABC, sisi AC sama dengan 16 cm, AB sama dengan 8 akar 2 cm, sudut B sama dengan 45 derajat. Tentukan sudut-sudut segitiga ABC yang lainnya. Jawaban: AC per sin B sama dengan AB per sin C. 16 sin 45 kuadrat 16 per sin 45 derajat sama dengan 8 akar 2 per sin C. 16 sin C sama dengan dalam kurung setengah akar 2 tutup kurung dan dalam kurung 8 akar 2 tutup kurung. Sin C sama dengan 8 per 16. Sin C sama dengan setengah. C sama dengan 30 derajat. Maka sudut A sama dengan 180 derajat dikurang dalam kurung sudut B ditambah sudut C tutup kurung. Sudut A sama dengan 180 derajat dikurang tutup kurung 45 derajat ditambah 30 derajat tutup kurung. Sudut A sama dengan 105 derajat. Jadi besar sudut A adalah 105 derajat dan besar sudut C sama dengan 30 derajat. Kita beralih ke contoh soal. Contoh soal pertama. Jika sin theta sama dengan 0,8, maka nilai P ditambah R sama dengan. Jawaban: sin theta sama dengan 12 per R. 8 per 10 sama dengan 12 per R. 8R sama dengan 120. Jadi R sama dengan 15. P sama dengan akar dari 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Akar dari 225 dikurang 144 sama dengan akar 81. Akar dari 81 sama dengan 9. Maka P ditambah R sama dengan 9 ditambah 15. Jadi nilai P ditambah R adalah 20. Trigonometri 2 luas segitiga. Yang pertama, luas segitiga yang diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Segitiganya seperti ini. Sisi AB dilambangkan dengan C kecil, sisi BC dilambangkan dengan A kecil, dan sisi AC dilambangkan dengan B kecil. Rumusnya adalah luas sama dengan setengah kali B kali C kali sin A, luas sama dengan setengah kali A kali C kali sin B, dan luas sama dengan setengah kali A kali B kali sin C. Besar sudut yang diketahui harus diapit oleh kedua sisi yang diketahui. Jika sudut yang diketahui tidak diapit sisi itu, maka kita harus menentukan besar sudut yang diapit dengan menggunakan aturan sinus. Jadi, misalnya yang diketahui adalah sisi B dan C, maka sudut yang diketahui harus sudut A.
Apabila yang diketahui bukan sudut A, kita harus menentukan besar sudut A dengan menggunakan aturan sinus. Contoh soal, diketahui segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 8 cm, AC sama dengan 12 cm, dan besar sudut A sama dengan 45 derajat. Hitunglah luas segitiga ABC. Kita menggunakan rumus luas sama dengan setengah kali B kali C kali sin A, karena AB dilambangkan dengan C kecil, AC dilambangkan dengan B kecil, dan sudut yang diketahui besarnya adalah 45 derajat sudut A. Menjadi luas sama dengan setengah kali 12 kali 8 kali sin A 45. Luas sama dengan setengah kali 96 kali setengah akar 2. Luas sama dengan 48 kali setengah akar 2. Luas sama dengan 24 akar 2. Luas segitiga yang diketahui 2 sudut dan 1 sisi. Segitiganya masih sama, dan rumus luasnya sama dengan luas sama dengan A kuadrat kali sin B kali sin C bagi 2 kali sin A. Luas sama dengan B kuadrat kali sin A kali sin C bagi 2 sin B. Luas sama dengan C kuadrat kali sin A kali sin B bagi 2 kali sin C. Luas segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya. Segitiganya masih sama, dan rumus luasnya sama dengan akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C. Dengan S sama dengan setengah keliling segitiga, sama dengan setengah kali A plus B plus C. Contoh soal, diketahui sebuah segitiga ABC, panjang sisi AB-nya 4 cm, panjang sisi BC-nya 6 cm, dan AC sama dengan 8 cm. Hitunglah luas segitiga tersebut. Sisi AB dilambangkan dengan C kecil, sisi BC dilambangkan dengan A kecil, dan sisi AC dilambangkan dengan B kecil. Pertama, kita cari dulu S-nya. S sama dengan setengah keliling segitiga. S sama dengan setengah kali 4 tambah 6 tambah 8. S sama dengan setengah kali 18. S sama dengan 9. Rumus luas sama dengan akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C. Luas sama dengan akar 9 kali 9 min 6 kali 9 min 8 kali 9 min 4. Luas sama dengan akar dari 9 kali 3 kali 1 kali 5. Luas sama dengan akar dari 9 kali 15. Luas sama dengan akar dari 135. Luas sama dengan 3 akar 15. Latihan soal. Dalam sebuah segitiga ABC diketahui besar sudut B dan C berturut-turut adalah 30 derajat dan 30 derajat. Jika panjang sisi di antara dua sudut tersebut adalah 8 cm, maka tentukanlah luas segitiga tersebut. Pertama-tama kita cari dahulu besar sudut A dengan cara 180 dikurangi B ditambah C. 180 dikurangi 30 derajat ditambah 37 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 67 derajat. Sudut A besarnya 113 derajat. Luas segitiga tersebut adalah luas sama dengan A kuadrat sin B kali sin C bagi 2 kali sin A. Luas sama dengan 8 kuadrat kali sin 30 derajat kali sin 37 derajat bagi 2 kali sin 113 derajat.
Luas sama dengan 64 kali 0,5 kali 0,6 bagi 2 kali 0,92. Luas sama dengan 19,2 bagi 1,84. Luas sama dengan 10,4 cm persegi.